Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tenang Bu. Tumpeng 17 atas instruksi guru kita. Ya, disiapin ntar kita makan tumpeng. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya dan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi usianya, diberikan kesabaran dalam membimbing kita semuanya. Wabil khusus kepada para alimil ulama yang lainnya yang alhamdulillah telah hadir bersama kita semuanya di wilayah kita, mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa takjimnya saya. Allah senantiasa akan pelihara, Allah senantiasa akan jaga, Allah senantiasa akan berikan kesabaran kepada para guru-guru kita. Teristimewa pula yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Abdurrahman atau yang sering kita kenal dengan Bapak Dusun Paung beserta keluarga besar. Alhamdulillah biiznillah wa biqudratillah Allah pertemukan kita bersama-sama di kediaman dan di halaman kita bersama. Mudah-mudahan tempat yang ditempati untuk taklim pengajian kita pada malam hari ini senantiasa akan memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita semua mudah-mudahan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini insya Allah nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita bersama-sama berada di bawah naungan liwaul hamdinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Dusun, Bapak RW dan Bapak RT, segenap para tokoh masyarakat yang lainnya, para orang-orang tua kita, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah kita haturkan. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara haulnya orang tua kita dan menyambut serta memperingati peringatan 17 Agustus NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan bersama-sama, ini pemecah rekor di kampung kita ibu dan bapak sekalian. Sejarah mencatat orang baca Pancasila nggak pernah ngucapin salam. Tapi di sini Islamnya kuat luar biasa. Pancasila pakai assalamualaikum. Warahmatullahi 45 pakai assalamualaikum. Subhanallah. Berarti menandakan bahwa guru kita ini berhasil membimbing kita. Alhamdulillah. Menunjukkan bahwa di samping kita punya agama, kita juga punya negara. Alhamdulillah.
Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya saya gemeteran kalau ngomong di depan guru saya. Ya, rasanya lidah ini kaku, kepengennya ngedengerin dari ilmu beliau saja. Tapi karena beliau sudah minta kesempatan, katanya datang bareng-bareng, kudu bukannya tausiah. Tapi kita salam silaturahmi, salam kekeluargaan, dan salam kekompakan, salam merdeka. Amin. Semuanya yang kita rasakan di sini adalah tidak ada lain ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, ya. Syukur kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang 40 tahun atau di bawah, ada yang 50 tahun atau di bawah, ada yang 60 tahun atau di bawah, ada yang 70 tahun ke atas. Semuanya hari ini Allah pertemukan kita bersama-sama. Alhamdulillah. Syukur ini ilmu umur kita. Sebab Bapak Ibu, Bapak Jamaah rahimakumullah, saya ingat kayaknya ada sebuah hadis kursi Pak Kiai, ya, kata Rasulullah, walam yashkur ala ni'ami walam yasbir ala balai walam yardo bikodoi. Siapa orang yang nggak mau bersyukur di atas nikmat Allah, siapa orang yang nggak mau sabar di atas ujian Allah, siapa orang yang nggak mau redo di atas takdirnya Allah, nih Allah marah murka kepada orang-orang yang tadi. Apa kata Allah dalam hadis selanjutnya? Falyatlub rabban siwaya, silahkan kamu cari Tuhan selain aku, kata Allah. Dan yang lebih ganasnya lagi, Allah bilang waliyakhruj min tahtas sama, keluar kalian semuanya dari kolong langit aku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita diusir sama Allah, nggak diakui bahwa kita hambanya Allah. Kalau kita diusir dari kolong langit ini, kita mau tinggal di mana? Ya, rumah satu-satunya juga boleh warisan dari orang tua kita, benar apa benar? Semuanya kita warisan dari orang tua kita. Saya punya rumah dapat warisan dari orang tua, gitu ya. Alhamdulillah, syukuri nikmat semuanya. Jadi siapa yang bersyukur, insya Allah la azidannakum, Allah akan tambahkan, gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk syukuri, apa syukurinya nih? Ya, kesehatan terutama, ya. Kita syukuri kesehatan. Untuk apa kesehatan? Buat kebaikan, gitu. Jadi kalau orang yang ahli ibadah, orang yang senantiasa itu, ya, yang disebut akan bertambah nikmat khairnya, nikmat kebaikannya, dia senantiasa merasa kurang kalau satu hari tidak melakukan kebaikan sekali saja. Itu berarti orang tersebut sudah mendapatkan, ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena Imam Ghazali dalam Ihya'nya yang disebut barokah ziyadatul khair, katanya, bertambah kebaikannya. Ya, jadi kalau kita hari ini menuju sebuah kebaikan, berarti kita bertambah kebaikannya, berkah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, oleh karenanya mari sabari di atas ujian yang Allah kasih. Ya. Sebab orang hidup di alam dunia ini pasti akan dikasih ujian sama Allah kalau orang itu sudah ngakuin bahwa Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad SAW. Apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Jangan kamu menyangka, wahai orang-orang gampang, kalau kamu sudah berkata aku beriman pada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, fahum la yuftanun, sementara kamu tidak aku uji dulu, kata Allah. Lah, enggak. Ya. Setiap orang yang berkata saya beriman sama Allah, saya beriman sama Rasulullah, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah mengakui
Semua itu karena kita sudah mengatakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diuji. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu jamaah sekalian, ujian itu sebentar, nggak ada yang lama. Ayo kita hitung cara akal kita. Dulu zaman kita masih sekolah SD berapa tahun Pak? 6 tahun. Zaman saya ujiannya sekolah SD 6 tahun, ujiannya cuma 3 hari. 3 hari ujian langsung naik ke SMP atau sanawiyah. Jadi belajarnya 6 tahun, ujiannya cuma 3 hari. Artinya ujian itu sebentar. Yang ketiga perlu kita ketahui, kalau ujian itu ya yang Allah kasih kepada kita, Allah lebih tahu Pak. Allah lebih tahu kalau kita itu bisa mengatasi ujian itu. Itu catatannya, mampu dalam mengatasi, menjalani ujian itu. Nggak ada yang Allah uji kepada hambanya, yang hambanya nggak sanggup menghadapi ujian itu. Nggak ada. Tuh, ya. Nah kalau kita udah punya kunci-kuncinya, udah bismillah, dah sabar. Datangnya adalah sebuah kesabaran. Walam yardu biqodoi, orang yang nggak reda di atas takdir aku. Ya Allah, ya. Nah ini takdir di sini ada yang disebut takdir mubrom, ada yang disebut takdir mu'alak dalam kaidah iman. Gitu. Ada yang takdir bisa dirubah sama kita, ada yang takdir memang nggak bisa dirubah sama kita. Langsung takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita keriaan, itu kan takdir bisa dirubah sama kita. Ya. Nah, yang nggak bisa dirubah apa? Umur kita. Umur nggak bisa dirubah, Pak, umur gak bisa dirubah ya. Karena itu keputusan dari Allah. Sambil ngomong ya. Usia yang udah tulisin. Allah kasih kita 4 bulan aja dalam kandungan emak kita ya. Kita udah dibatasin tuh umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada yang nanya sama saya, Pak Haji, katanya umur udah ditakar, atau kita berdoa minta dipanjangin umur, berarti nanti umur kita diusap lagi dong, dihapus lagi, ditambahin gitu. Ya. Ada yang nanya begitu ke jamaah. Pertanyaannya sepele, tapi jawabnya aku bingung juga. Gitu. Kita pakai jawab, pakai dalil, dia kagak paham. Kita pakai akal di akhirnya. Gitu. Ternyata yang dimaksud kaidah di situ adalah umur panjang itu bagian kita udah mati, nih, tetap kita diingat oleh orang-orang. Bagian kita udah berpulang ke rahmatullah, tetap anak cucu kita itu ngeziarahin makom kita. Tuh, disebut-sebut kita. Nah kayak sekarang nih berbarengan dengan keluarga besar orang tua kita, Bapak Abdurrahman. Masya Allah, tabarakallah. Ini tandanya apa? Orang tua Bapak Dusun Paul ini adalah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sedikit sudah dijabarkan oleh guru kita dalam taklim, gitu, ya. Dalam taklim. Jadi ini cuma rahimakumullah. Jadi kalau orang berdoa, ya Allah panjangkan umur saya dalam taat ibadah, itu artinya ketika kita tutup mata, masih hidup sampai tutup mata, kita disebut-sebut sama orang. Kita jalan ke makam, kita lewatin ke makam orang tersebut, nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa jengkel, nggak ada rasa takut. Ini kan ada kuburan yang kita lewatin, katanya kita diancam jalan situ, lu serem banget. Dulu masih hidupnya dia, Allah, maksiatnya luar biasa. Gue mas serem udah setannya dia. Gue mambung lewat situ. Orang-orang lewat situ baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau baca doa dan sebagainya, dia mau bacanya numpang-numpang anak bagong melewat. Kenapa? Karena memang kuburannya serem. Gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah oleh karenanya yuk mari ya kita kudu redo di atas takdir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya ungkapan rasa syukur ini bagian dari rasa syukur kita. Gitu. Kenapa Bu? Karena saya ngebaca begini. Ini Bu, ini ngaji. Ya. Cuman saya kalau ngaji jarang banget humor, emang nggak bisa. Kalau guru kita mah bisa. Ya. Guru kita mah emang mubalik, gitu, ya. Kalau saya emang enggak. Saya baca itu dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Pak Kiai. Ya, Jami'ul Ulum wal Hikam ini karya spektakulernya Imam Ahmad bin Hambal.
ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Razak Al-Hambali. Kitab ini tebelnya 2055. Ya, 2055 dibagi kepada si pengarang kitab ini 3 jilid. Dalam jilid yang kedua di halaman 383 ini si ulama mu'alif ini mencantumkan kisahnya seorang tabi'ut tabi'in. Masya Allah, tabarakallah. Seorang tabi'ut tabi'in ditampilkan di kisah itu. Gitu, ya. Jadi halaman 2055 isinya cuma 50 hadis tentang syariat, hukum-hukum agama, gitu ya. Nah, di jilid yang kedua di halaman 383 saya baca, di sana ada seorang ulama yang sebelumnya bukan ulama. Nih Pak, namanya Fudail bin Iyad At-Tamimi Al-Khurasani. Beliau berasal dari negeri Khurasan, kalau sekarang Iran ya, yang sekarang sedang perang, gitu ya, Al-Khurasan, Iran. Gitu. Nah, dulu sebelum beliau ini masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak sekalian, ini beliau, masya Allah, maksiatnya luar biasa, penjahat ulung, perampok, judi, mabuk-mabukan, ya. Tapi setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memperdalam ilmu agama sampai jadi ulama besar, ya. Makanya kita bersyukur, jangan merasa kalau ada orang yang rada-rada amal sholat masih kurang, kita jangan merasa kecilkan dia, jangan. Kita nggak tahu, mungkin pagi dia begitu, sore dia lebih hebat dari kita. Gitu. Apa yang perlu kita banggakan? Ibadah kita. Ya, nggak boleh kita membanggakan ibadah kita. Ya. Yang kita cari bukan ibadah buat masuk surga, tapi kita cari adalah redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jembatan redonya ya ibadah, gitu. Maksudnya gitu, ya. Nah, setelah dia dapat hidayah, rajin jadi ahli agama, jadi ulama besar di zaman tabi'in. Ini Fudail namanya. Ya, beruntung. Ya, jadi orang yang tadinya brengsek, orang yang tadinya maksiat mulu, udah tuanya dia ahli ibadah. Amen. Termasuk Robi, orang yang beruntung. Ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan berkecil hati. Ya, nah, semua orang punya catatan sejarah, semua orang punya catatan riwayat hidupnya. Gitu, ya. Ya kali-kali baik kalau sekarang usia kayak begini, besok ya Allah kasih hidayah kepada kita, bisa melebihi guru kita. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah, ya. Makanya kita buka hidayah itu harus kita cari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita pengen dapat hidayah, sementara kunci hidayahnya kita nggak buka. Gemboknya ada di kita, Pak. Yang namanya hidayah itu gemboknya dari kita. Allah akan kasih hidayah kalau kita mau buka gemboknya, gitu. Kalau kita mau gemboknya, apa gemboknya? Salah satunya adalah ya senang kepada kebaikan, rajin dalam majlis-majlis ilmu. Apalagi zaman sekarang, Bapak, ya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat zaman sekarang, masya Allah. Saya dengar kalimat dari seorang ulama, kalau zaman sekarang ini sudah dekadensi moral, akhlaknya sudah bejat, orang tua sama anak udah jadi musuh, anak sama orang tua udah gak ada hormatnya, guru sama jamaah juga nggak mau nyentuh gurunya, ya. Ketika itu terjadi di zaman itu, ya, kata ulama yang mulia ini, falyata'allaq bil ulama, silakan kamu bergelantungan kepada ulama. Artinya apa? Wa yahduru ala majalisihim, hadirlah kamu ke dalam majlis-majlis ilmu mereka. Li'anna majalisahum binuril hikmah. Tuh, kata ulama, karena di dalam majlis-majlis ilmu para ulama kita, para guru-guru kita itu banyak cahaya-cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ya. Nah, makanya alhamdulillah, ya, kita punya orang tua, punya guru kita di sini sekaligus. Luar biasa. Saya merasa banget kalau duduk bareng guru kita ini, alhamdulillah rokok mah mual bakal kagak dapat. Iya, betul ya. Gitu ya. Emang beliau mau meresap ujung tombak, gitu. Apalagi kalau di BIP. Ya udah, dia mau paling ganas nih beliau. Ya, orang tua kita, guru kita. Ya, rokok nih, bagian ini hati rokoknya belum ada. Dia yang teriak, kita mah gak teriak. Masya Allah, alhamdulillah berkah gitu ya. Ilmunya segudang,
manfaatkan mumpung beliau masih hayat, ya. Kenapa? Karena akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Jangan dikira bukan syafaat Rasul saja, Pak. Kalau syafaat Rasul mah udah syafaatul ujma. Tapi ada 5 syafaat yang akan mendatangkan syafaat buat kita di yaumil kiamat. Salah satu diantaranya adalah guru yang sanadnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guru kita ini sanadnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, akhirnya pada suatu ketika kembali kepada kisah, ya, Fudail tersebut, kata Fudail kepada jamaahnya, bulan, umur ente berapa sekarang? Umur ente berapa sekarang? Si jamaah itu bilang 60 tahun ya Syekh. Umur saya sekarang 60 tahun. Kalau umur kamu sudah 60 tahun, berarti kamu sudah dekat mau dijemput sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhirnya jamaah bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Syekh nanya lagi sama jamaah itu, kamu tahu nggak artinya apa itu? Kata si Syekh itu, ya, ketika kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu harus, artinya kamu itu sudah mati. Ketika kamu mati, nanti akan ada sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu kamu harus mampu untuk menjawabnya. Gitu, ya. Ketika kamu mau mampu untuk menjawabnya, kamu harus punya amal-amal. Gitu. Oh begitu ya Syekh? Iya. Nah, sekarang jadi saya seperti apa nih Syekh? Gitu. Ingat, usiamu sudah 60 tahun, berlakulah kebaikan selamanya. Sebab dengan usia 60 tahun, ketika kamu melakukan kebaikan, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dosa-dosamu yang akan datang pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanamin kebaikan. Hanya itu Pak, ya. Kita udah capek berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarin, ya. Kita jadi cecak-cecak masjid juga. Yang penting kita hadir, ya, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kala sama masjid rumahnya iyang juga orang, sama musola resep juga orang. Jangan Pak, gitu, ya. Kita ngeri kalau udah begini terjadi. Hati kita berarti kosong iman kita. Hati kita berarti merusak nih, ya, jiwa kita. Kalau kata guru kita tadi, ya, jiwa kita perlu didandanin. Ya. Bagaimana Allah mau ngeh sama kita, Bu? Bagaimana Allah mau ngeh sama kita? Kita datang ke rumahnya Allah saja nggak pernah. Mana rumahnya Allah? Masjid. Mana rumah Allah? Mushola. Itu rumahnya Allah, Baitullah. Masjid wa huwa Baitullah. Masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pengen diingetin nama Allah, pengen dilihat nama Allah, ya datang dulu kita ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara akal kita. Ngaji orang campang begitu Pak. Gitu, ya. Jadi bagaimana Allah mau enggak lu datang ke rumah gue juga kagak. Ngasih rokok kagak. Nggak pernah datang ke rumah guru kita kagak enggak. Tapi kalau guru kita datang, sering datang ke rumah guru kita, ya, insya Allah guru kita akan enggak. Siapa itu? Oh, Ustaz Kasim. Oh iya. Ya. Ngasih rokok enggak? Boleh kan rokok. Ngasih rokok enggak? Ngasih rokok enggak, gitu. Ini yang warahmatullah. Jadi diingetin, gitu. Nah kalau kita nggak pernah datang, ya, boro-boro di main kenal juga kagak. Sama masjid pun juga begitu, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, makanya alhamdulillah Bapak jamaah rahimakumullah, ya, hari ini kita sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun nih Indonesia merdeka Pak? 80 tahun Bu, 80 tahun. Kalau kita kombin nih, ayo kita merenung. Kalau kita kombin, iseng-iseng nih, kita masukin ke akal 80 tahun, kalau manusia umur 80 tahun udah tua apa masih muda? Udah tua. 80 tahun udah pantesnya jadi orang yang baik. Kan begitu kira-kira, ya, udah pantas jadi orang yang baik. Indonesia ini udah 80 tahun
Tapi kira-kira, nah, Indonesia ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik di 80 tahun ini? Kita kepengen kan Indonesia kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Makanya mari jamaah, ya, 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini harus kita imbangi dengan bukti nyata bahwa kita ini memang benar-benar mengisi kemerdekaan ke 80 tahun ini. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina immakannahum fil ardi, kata Allah, ya, untuk mengisi kemerdekaan. Aqamus sholata wa ata'uz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Tuh kuncinya. Kalau mau ngisi kemerdekaan menurut konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang aku sudah berikan kedudukan di muka bumi ini kampung aku sudah berikan kedudukan, ini wilayah aku sudah berikan kedudukan, sampai kepada dirimu aku sudah berikan kedudukan, maka sebagai wujud syukurnya kamu atas kedudukanmu sebagai khalifah, aqamus sholat, yang pertama laksanakan sholat, kerjakan tuh sholat. Wa ata'uz zakat, keluarin zakat, ya. Zakat yang mana nih? Yang 2,5% zakat pribadi kita, ya, bukan zakat mal ini mah, zakat pribadi. Misalnya dapat duit 100.000, 2,5%-nya berarti cuma 250 rupiah, sisihkan gitu. Sisihkan, bener ya, 150 atau 2.500? 2.500 sisihkan. Kemana nih kita? Tinggal tergantung. Kalau kita kumpulin selama 1 minggu, kita bawa ke masjid, ada tromol, kita masukin, boleh. Atau giliran mengajar rutin, kita bawa, kita beliin rokok guru beli rokok buat guru, atau kita kasih hadiah buat guru. Jangan sodako, guru mah gak boleh sodakoin, hadiah. Oh ya, ini cuma salah, ya. Pakai mau terima nih sodako saya, udah enak banget. Ya, jangan hadiah guru mah, gitu. Ya. Harus dibedain, jangan sampai ngasih hadiah, ya, duitnya dari ahli kubur, nyebutnya hadiah buat Pak Kiai, tapi dalam hatinya nggak diucap juga buat pondok pesantrennya. Ya kudu petak nih. Kalau memang buat Pak Kiai, buat Pak Kiai. Kalau memang sebagiannya Pak Kiai buat santri-santri, buat pondok pesantren, nah Kiai nanti bisa ngatur, gitu. Ya. Sebab apa? Sebab kalau Bapak bilangnya ini buat pesantren, buat dia ambil sama Pak Kiainya yang makan sendiri, Pak Kiainya berdosa, sababiah kita, gitu. Jadi harus dibedain. Kalau memang benar-benar buat guru, gitu. Ya, kalau memang buat jamaah bareng-bareng. Nah ini jamaah rahimakumullah, gitu, ya. Nah makanya mari, ya, harus kita jaga, gitu, ya. Kenapa? Karena Indonesia ini ibu bapak, ya, negara yang sangat besar. Indonesia negara jamrut katulistiwa. Hadirnya merdeka kita udah paham. Tadi guru kita bilang, bukan saja tenaga, pikiran, ya, sampai keringat, darah, tetes penghabisan nyawa taruhannya, sampai jadi merdeka nih Indonesia. Oleh siapa? Oleh ulama, oleh suhada, usolih, solihin, ya, oleh para pahlawan pejuang kemerdekaan. Ini, ya. Jadi bukan pemberian dari Belanda, bukan pemberian dari Jepang, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di UUD 45 makanya, ya, di mukadimahnya, preambulnya, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat rahmat Allah, ada campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggiring bangsa Indonesia ini menuju kemerdekaan. Tadi Kiai udah ngebahas, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kenapa kudu jiwa dulu baru badan? Ya,
Nggak mungkin W.R. Rudolf Supratman itu yang menciptakan lagu Indonesia Raya semena-mena naruh langsung jiwanya ke badan, bukan badan ke jiwa. Artinya apa? Ya, begitu pentingnya jiwa ya, ketimbang badan. Kalau kita bangun jalanan, ya, ada anggaran dari pemerintah, kita kerja bakti gampang. Bangun masjid sekalipun gampang. Tapi yang repotnya ini adalah bagaimana cara mengaturnya, mengurusnya ke depannya. Masjid ada, ngisiin apa kagak. Nah, ini yang susah. Makanya jiwanya dulu diisi. Nah, kalau jiwanya udah diisi, udah adem, udah tenang, badan yang ngikutin adem dan tenang. Orang banyak kena penyakit gara-gara apa? Gara jiwanya yang rusak, gitu. Pikirannya, gitu. Pikirannya yang rusak. Sehingga apa? Datang penyakit pikiran. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, makanya mari ya usahakan biar kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah dari 80 tahun kemerdekaan ini. Memang benar-benar kita syukuri, karena yang di hati kita apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau hati kita udah bisa bermanfaat buat orang lain, berarti kita udah menuju kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan jiwa kita. Ya. Makanya siapapun kita, jabatan apapun yang kita sandang, kedudukan apapun yang kita peroleh, wajib buat kita membuatkan hati ini biar bisa diri kita bermanfaat buat orang lain. Nah, tujuin itu hidup kita. Satu aja melangkah nih. Habis 17 Agustus saya melangkah. Besok Pak gue pengen dah biar baik, biar bisa bermanfaat buat masyarakat, biar bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja dulu kita kejar. Nah kalau itu udah kita kejar, insya Allah kita akan adem, akan rukun. Gitu, ya. Tapi saya lihat di sini, alhamdulillah kekompakannya udah terkejar ini Bapak Kiai. Ya, udah terkejar. Terkejar apa? Terkejar menuju kebaikannya. Gitu, ya insya Allah. Gitu ya. Nah, oleh karenanya yuk jamaah rahimakumullah, ciptakan suasana kita ini memang benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Entong bicara soal ikhlas dulu jangan. Ya, bang kalau ikhlas mah ini tinggi banget ilmunya. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani aja di dalam kitabnya itu kalau udah bicara soal ikhlas, kita mah paling tingkatan yang ketiga Pak Kiai. Ada ikhlas karena Allah, ya, ada ikhlas karena akhirat, ada ikhlas karena dunia. Ikhlas karena Allah, kita mau pegawai apapun, mau baik, ya, mau sholat, mau ibadah, mau apa, udah nggak mikirin surga sama neraka. Mikirnya apa? Ridho Allah. Berarti kalau ridho udah gitu, itu ikhlas karena Allah. Nah ini tingkatan yang paling tinggi nih, susah gitu. Yang kedua ini karena akhirat. Kalau kita melaksanakan sholat, kita ngaji, kita dapat pahala, nanti kita akan masuk ke surga. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, kejelekan yang kita maksiat yang banyak, maka akan masuk ke neraka. Itu ikhlasnya karena akhirat. Nah ikhlas karena dunia, ibu-ibu jangan lupa habis subuh baca sholawat, sebelum subuh baca sholawat Nabi sebanyak 100 kali. Insya Allah rezeki suami dan ibu di rumah tangga itu akan ngalir. Ya, itu ikhlasnya karena dunia. Gitu. Ada yang dia tuju buat dunia. Baca waqiah, sholat duha, gitu ya. Ya untuk menjemput rezeki itu ikhlas karena dunia. Jadi bicara soal ikhlas itu tingkatannya tinggi Pak. Gitu ya. Masih kita mah sekarang mah guyup deh dulu. Ya, ngumpul aja. Ya, kita ngumpul deh dulu buat kebaikan kita. Insya Allah kita buktikan. Gitu ya. Jadi jangan sampai setiap tahun kita melaksanakan kegiatan seperti ini, ya. Tapi kita tidak akan membawakan hasil dari acara kita setiap ini. Kita tanemin. Satu, biar bisa bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, ya. Yang kedua, biar kita menuju keredohan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya. Walaupun kita yakin ibu dan bapak semua warga di sini udah pada ngumpulin apa adanya, ya, seadanya semuanya ini buat kegiatan ini, itu mah udah tong dibaca, pahala udah pasti ngalir. Nggak kelihatan memang kalau pahala mah, gitu. Tapi yang jelas
pasti mengalir. Wa ma'anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Siapapun apapun yang kau berikan, yang kau keluarkan buat sedekah, buat jariah, buat hadiah, fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti langsung nanti. Subhanallah. Insya Allah. Ya Bu ya, barangkali ya salam silaturahmi yang saya sampaikan mudah-mudahan akan menjadi silaturahmi dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya kalau panjang saya ngomong ya kurang begitu pantas dan kurang begitu etis. Saya takut nanti makanannya nasi sup. Saya takut nanti sopnya ya, adem gitu. Kalau ada sopnya ada sop sapi, sop iga. Saya takut nanti yang 17 tumpengnya itu jadi keras gitu ya. Ini mah bukannya ceramah ya, ini mah cuma salam silaturahmi. Kalau ceramah mah saya udah orang bisa. Dulu saya paling gapek, ceramah paling bisa, paling hebat. Tapi kalau sekarang apalagi udah belajar ngaji hikam Ibnu Athaillah Kiai, udah takut biar saja gitu ya. Mudah-mudahan doain. Saya lagi karang Kiai, karang buku, karang kitab ya. Saya kasih judul Nurul Hikam ya. Zaukul Wasarfun bi Ibnu Athaillah gitu. Yang 190 saya buat 190 hikmah ya. Sedikit lagi akan terbit insya Allah. Di sana ada zauknya ya, di sana ada syarahnya, di sana ada ayat Qur'annya, di sana ada tamsilnya, di sana ada ruhaninya, dan semua masuk di dalamnya. Kenapa ini saya akan luncurkan? Karena kebanyakan sekecamatan Tajur Halang ini para ustadz, para guru takut ngaji hikam. Kenapa takut? Karena mentok sama dirinya sendiri. Dia belum ngamalin udah ngajarin gitu, jadi pada takut. Makanya saya bikin cabangnya, cabang hikam gitu. Bagaimana supaya mereka dan jamaah itu tahu isi hikam seperti apa. Kalau diajarin ngaji gurunya aja takut, nggak bakalan nyambung. Maka saya buat itu ya, Nurul Hikam ya, Zaukun Wasarkun fi Hikamil Ibnu Athaillah gitu ya. Yang kedua, doain lagi, saya juga bikin kitab ya, Anwarul Qulub, itu tafsir juz ammah, Zaukun Wasarun, lebih kedepankan kepada ilmu sufi atau tasawufnya. Kenapa? Adab dan akhlak ini nomor 1 ya. Orang banyak ilmunya, kalau nggak punya adab, nggak punya akhlak, ya Allah tabarakallah, ilmunya mah cakep, pesantren berbagai macam dia tinggi ilmunya mah, kitabnya juga belempeng, berjejer. Bilang khotib dia pakai cara lepis, kagak ada adabnya namanya ya, nggak cakep gitu ya. Sama guru nggak ada sopan-sopannya, nggak ada tawadunya, nggak cakep juga. Mudah-mudahan punya ilmu yang ini ya. Subhanallah, semakin banyak semakin nunduk dia gitu ya. Makanya itu kita kedepankan. Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah ya, atau lahir ke alam dunia, udah belum ngajarin sholat, belum ngajarin muamalah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, diajarin akhlak dulu ya. Ya, makanya mari kita perbaiki akhlak kita. 17 Agustus jangan kita kenal tanggal 17-nya doang, itu memaknainya dalam kalau kita dari sisi agama. 17 apa? Tidak ada lain, 17 rakaat. 17 rakaat ini apa? Johor, asar, maghrib, isya, sama subuh. Orang yang sudah merdeka di 17 Agustus berarti dia siap melaksanakan 17 rakaat. Insya Allah ya. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Buat siapa nih? Buat diri kita ya, buat diri kita. Jangan sampai ada rasa ujub, sirik, iri, namimah, gibah. Kita hadir di sini tidak ada lain, hanya semata-mata untuk bersilaturahmi, semata-mata untuk memperingati dan menyambut peringatan 17 Agustus, juga haul orang tua kita yang ada di sini. Nas'alukal barakah wal karamah wa bisafati wa bimujijah wa bimanzilah di suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja Bapak, Ibu, jamaah sekalian, wabil khusus kepada Pak Kiai, mohon maaf, ampura, afwan, dan juga Pak Dusun Paum ya. Salam silaturahmi kekeluargaan. Mudah-mudahan saya sangat senang sekali ya hadir di wilayah Jampang ini, di dusun 10 di RW 5 RT 3 ya.
kompak, akur, jaga persaudaraan dan persatuan kita. Mudah-mudahan kalau kita kompak dan akur, kita kuat selama-lamanya. Ya, terakhir pesannya Jenderal Sudirman harus kita renungkan. Apa kata Jenderal Sudirman? Kalau kamu mau kuat, ya, kamu harus bersatu. Kalau kamu mau bersatu, kamu harus rajin bersilaturahmi. Artinya apa? Ketika kamu bersilaturahmi, kamu pasti bersatu. Ketika kamu bersatu, pasti kamu kuat. Nah, pertemuan kita dijadikan sebuah silaturahmi, majelis ilmu kita dijadikan sebuah silaturahmi, masjid kita pun kita jadikan sebuah silaturahmi. Insya Allah kita kuat, ya. Nggak ada lagi rombongan-rombongan dari luar yang bakalan menghantam anak-anak kita, generasi kita, gitu ya. Maka kita doain guru kita biar selalu diberi kesehatan Subhanahu wa taala. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalau nggak diangkat tangannya nggak kasih tumpeng. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad lam tu'adibhum abadan ila yaumil qiyamah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad lam tu'adibhum abadan ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru kami, terutama Bapak Kiai Abdul Hamid dan para guru yang lainnya, yang mana beliau ini sangat luar biasa untuk membangun agama di wilayah kami, wilayah Jampang Kalisuren. Namun tidak hanya memberikan ilmu-ilmunya dan sekaligus berupa materinya juga, tenaganya dan pikirannya. Dan kami hanya bisa mendoakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.